Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadukum bi alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala azza man qail fi muhtamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, Al-Ustaz Saiful Hidayat, dan orang tua kita pembina Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mahfuz Ahfaz, beserta seluruh yang tidak disebut, yang kecil tak disebutkan nama, yang besar tak disebutkan gelar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Sya'bannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nisfunya sudah ya Rodia. Doanya hampir tiap hari ya. Dan alhamdulillah kalau di Masjid Al-Mujahidin kagak ada yang pelit. Asal diucapin nama Nabi udah pada nyamber baik ya. Mudah-mudahan insyaallah kita bukan hanya dikumpulkan di Masjid Al-Mujahidin, tapi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman 15. Ketemu ya. Baris ke-14 dari bawah, baris ke-20 dari atas. Jadi kalau mau dari atas baris ke-20, kalau dari bawah baris ke-14. Ketemu ya. Kalau nggak ketemu berabe, soalnya sekarang baru jam 4. Kita 2 jam lagi ngaji, berarti baru jam 4. Berarti rapi jam 6, 2 jam lagi. Jadi kalau kagak nemu repot juga. Alhamdulillah. Di tengah-tengah ada huruf wawu, ada dalam kurung. Tulisannya wal maqalatus sadisata wal thalathun. Ketemu ya, yang ke-36. Kemarin sudah kita bahas terakhir yang 35. Ada ditebelin itu, ketemu. An Luqmanul Hakim annahu qala libnihi ya bunayya innan nasa salasatun aslasin salasun lillah wa salasun linafsihi wa salasun lidudi. Ketemu ya. Amin ya rabbal alamin. Ada namanya Luqman. Kalau kita baca di kitab ini Luqmanul Hakim ya. Maka ada Luqman, ada Hakim, ada nama Luqman, ada hikmah yang disampaikan Luqman. Dan biasa kalau sudah masuk bab 3, maka Imam Nawawi akan ada 3 yang disampaikan. Maka kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan li muallifil kitab, penulis kitab ini Al-Imam Nawawi
juga kita yang belajar membaca kitabnya, tabarrukan lahuma, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wal maqbul. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Jadi ada Luqman, ada Al-Hakim. Nama aslinya Luqman. Ada 25 nabi yang wajib kita imani. Sejak Adam alaihi salam, fahuwa Adam a'lal maratib. Yang paling pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Ditutup Imamul Mursalin wa khataman nabiyyin, yang sudah ke Raudhah, di samping rumah Rasul, di samping kubur Rasul itu ada pintu keluar kayak begini, sama ada gituannya tuh, apa tuh namanya, kongleong, apa namanya ini ya, ada gituannya. Cuman kalau ini tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau di sana tulisannya makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang terakhir kita imani Rasul, penutup para nabi. Tapi ada kitab Irsyadul Ibad, banyak kitab yang juga menyampaikan di dalamnya Imam Nawawi Tanara Al-Bantani yang sepakat dengan Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, atau yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir, bahwa Nabi itu ada 124.000, dan terindikasikan juga oleh beliau karena banyak yang diimani 25, tapi kalau termaktub ya, kalau literasi yang didapatkan oleh beliau juga mengarah kepada apa yang disampaikan Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, 124.000. Makanya bukan cuma Jibril doang, bukan cuma Mikail doang, bukan cuma Israel doang, ada namanya malaikatun siyah, malaikat yang kerjaannya warawiri, jelong-jelong. Ngapain? Nyari orang yang berselawat kepada Rasul. Jadi tugasnya cuma satu. Jadi kalau ada orang selawatan, dibales sananya. Ada yang selawatan, dibales namanya. Itu namanya malaikatun siyah. Bahkan Nabi menyatakan, inna salataka ma'rudatun alayya. Salawat-salawat kalian dari Gang Sulaiman ini ma'rudatun alayya, sampai kepada alayya Rasul, meskipun jauh. Lah kan Rasulnya udah wafat, Rasulnya udah nggak ada. Wa'il waktu itu yang bertanya kepada Rasul, Rasul menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan buminya merusak ajsad, tubuh para nabi. Makanya ketika Rasul berangkat Mi'raj ya, itu ngelihat kuburannya Musa di Bukit Tursina. Apa kata Rasul? Ra'aitu Musa wa huwa yusalli fi qabrihi. Aku melihat Musa dan Musa sedang salat di dalam kuburnya. Berarti tubuhnya para nabi itu nggak ada yang rusak. Pembuktiannya yang tempo hari dibor
diambil pencurian jasad Rasul. Kan sekarang ditimah segala macam ya, jadi nggak bisa diapa-apain. Jadi Luqman ini sebagian kalam itu dia nabi, tapi sebagian kalam yang lain lebih kepada bukan nabi, tapi dia diberikan Allah keutamaan hikmah. Makanya namanya Luqmanul Hikmah, seseorang yang Allah sematkan dengan hikmah-hikmah. Kita tahu dulu ada namanya Uwais Al-Qarni, sahabat nggak ada yang kenal, tapi Rasul minta kepada sahabat untuk minta doa kalau ketemu Uwais Al-Qarni. Sebegitulah Uwais Al-Qarni dalam daftar nama sahabat tidak masuk karena kriterianya dua. Dia hidup sejaman dengan Nabi, bukan hanya hidup, tapi dia manlakian Nabi, ketemu. Makanya sekarang pengajian meskipun sudah pada tawakufan tetap pada ngaji. Kenapa? Kalau ngaji itu ketemu. Kalau ketemu itu sanadnya nyambung. Kalau ngajinya di YouTube ya kan boleh-boleh aja, silakan aja, tapi sebulan paling kagak ketemu. Agar apa? Istinadan ila sanadihi, ada sambungan sanad yang kemudian tidak menghilangkan keabsahan dan keilmuan yang sampai kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nama Luqman ini diabadikan. Ada surat namanya Luqman. Kenapa namanya Luqman? Karena di dalamnya Allah sebutkan Luqman. Katakan di ayat 12, ayat 13 ada dua disebutkan Allah. Yang ayat 12 walaqad ataina Luqmana libni. Suruh ngapain? Anishkur lillah. Kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sebutkan surat Al-Baqarah, karena di dalamnya itu Allah kabarkan innal baqara tasyabaha alaina. Nanti ada sapi, ada kebo yang mirip kayak kita. Jadi kalau kebo zaman dulu, sapi zaman dulu itu gayeminnya cuman apa? Rumput, minumnya air dikobakan. Kalau sapi kebo sekarang minumnya minyak goreng. Tasyabaha alaina, itu kebo mirip manusia. Ibu-ibu demen minyak goreng, itu kebo demen juga sama minyak goreng. Apa jadi minyak goreng ya? Sian ibu-ibu ya. Udah gitu katanya, emang ibu-ibu Indonesia kerjaannya cuma goreng doang. Baru kemarin tuh, emangnya ibu-ibu Indonesia kerjaannya cuma goreng doangan. Kita aja punya bini atuh bingung, warawiri nyari minyak goreng. Allah sebutkan surat An-Nisa karena di dalamnya nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Suratnya perempuan An-Nisa, maka di dalamnya perempuan istri kita itu laksana ladang buat kita. Faktu harsakum, datangilah dia anna syi'tum dengan kebaikan. Maka enggak ada tuh KDRT, maka enggak ada tuh babysitter demen sama lakinya. Lakinya ngawinin babysitternya, istrinya, bini aslinya malah ditinggal. Karena apa? Karena dia nggak pernah baca surat An-Nisa.
Jadi perempuan yang dinikahinya ditinggal, perempuan yang ngurusin anaknya dikawinin. Kenapa? Karena dia lebih open sama anaknya. Dia orang bininya kerja, yang ini ngurusin anak, emang kerjaan dia. Cuman kagak baca surat An-Nisa. Allah sebutkan surat Maidah, maka di dalamnya Allah kabarkan anzil maidatan minas sama. Ya Allah, turunkan maidah, makanan. Makanya yang namanya Siti Maryam, Harun, Zakaria itu kalau buka tutup saji udah ada makanan, nggak kayak kita. Mana ya begitu? Maryam udah ada, makanya suratnya Maidah. Kemarin kita Isra Mi'raj, suratnya Isra, Al-Isra. Kenapa di dalamnya subhanalladzi asra? Ada hamba Allah yang Allah jalankan pada malam hari. Ini kan hari Sabtu, betul? Ntar malam Minggu. Berarti kalau kita punya perawan, ada anak muda datang mindik-mindik ke rumah kita, berarti itu anak muda lagi ngapain? Isra. Ibu-ibu berantem sama lakinya, ngambil kain, buntelan, dibopong sama dia. Tetangganya nanya, Bu RT, mau kemana kok? Isra. Jadi nggak jauh-jauh dari apa yang Allah kabarkan. Luqman begitu juga. Maka meskipun beliau tidak dianggap nabi, tapi hikmah-hikmah yang Allah berikan, Allah sebutkan dalam surat Luqman sebagai abadi namanya di dalam surat ayat ke-12 dan 13. Suratnya surat Luqman ayatnya 12 dan 13. Apa yang disampaikan Luqman? Annahu qala libni, enggak di Quran, enggak di kitabnya Imam Nawawi. Luqman mesen sama anaknya. Terus habis pulang ke rumah, bocah telepon-teleponin. Pada kemari, anaknya pada bingung, apa sih babak apa sih? Ya, ini lu baca nih, Luqman libnihi, Luqman mesen kepada anaknya. Apa yang dipesan? Ya bunayya innan nasa salah satu aslas. Nah, anaknya Luqman nih, bahwa manusia itu ada 3 bentuk, 3 bagian. Salasah berarti 3, aslas ini 3 dibagi lagi, berarti sepertiga. Apa yang sepertiga tadi? Yang pertama kata Luqman, sulusun lillah, sepertiganya untuk Allah. Wa sulusun li nafsihi, sepertiganya untuk dirinya. Wa sulusun lidudi, sepertiganya buat apa tuh namanya, belatung, cacing tanah, namanya dud. Dud itu yang gedut-gedut, yang di tanah begitu-begitu cacingnya. Jadi dud, makanya ada dud ya. Maksudnya apa? Fa'amma ma huwallah faruhihi, sepertiga yang tadi yang untuk Allah itu ruhnya. Maka ini kalau dibelah gitu ya, ini kita ada 3 nih. 1 lillah, lillahnya berarti ruh. Tandanya bagaimana? Kalau kita masih punya ada bulu tangannya, dicabut sakit, berarti belum kebagi. Tapi kalau dicabut copot, berarti udah dekat lagi. Lihat orang yang meninggal, mandiinnya kan nggak begitu, kagak ditekan. Lah kalau ditekan habis badannya. Makanya dia ya ajrol ma ala jasadihi,
mandiinnya itu kan di atas, kagak ditekan. Kalau ditekan barang ikut. Ya, begitu digotong enteng banget ya, begitu katanya. Lah habis badannya. Jadi mandiinnya kudu ajra alaih. Artinya sepertiga itu ruh kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena milik Allah. Makanya ketika orang meninggal, yursalu alaihil malak, Allah kirimkan malaikat, majmu'atun minal malaikah. Malaikatnya bukan cuma satu, banyak. Kenapa banyak? Karena nanti nganterin pulang kepada Allah. Indah gadil basar, sepanjang mata memandang. Ini paling kelihatan genteng. Berarti itu malaikat ada yang digenteng. Fanazala bihi wahidun, satu turun, itu namanya malaikatul maut. Baru dah tuh diambil, ya kan, dikafanin pakai minyak wangi, kemana nih? Dianterin sama majmu'atul minal malaikah, malaikat-malaikat yang nungguin kemana? Bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu naik ke langit pertama ditanya, paman huwa, ini ruhnya siapa? Makanya kita kalau tawasul itu Fulan bin Fulan bin Fulan, suka ditanya ini binnya siapa, karena roh itu bakal ditanya dia siapa, anak siapa, sampai akhirnya bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bertemu, maka Allah kembalikan kepada jasadnya. Makanya yang kemudian sudah meninggal buru-buru dikuburin, karena dia sudah mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya sepertiga yang pertama lillah, buat Allah, itu ruh kita. Biar kata kita pakai apapun bentuknya, biar kita nggak pulang duluan. Ajal itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa ditunda. Kalau ajal bisa ditunda, Pak Harto masih ada. Sebab bisa masih ada lah, Pak Harto itu dokternya 30, spesialis 30, tapi tetap aja nggak bisa. Kalau Pak Harto masih ada, minyak goreng aman mungkin ya. Cuman ya emang ajal nggak bisa ditahan, nggak bisa ditunda. Yang kedua, sepertiga yang kedua tadi kan rajiun ilallah, dia kembali kepada Allah. Wa inna ma huwa li nafsihi, sepertiga yang buat dirinya. Fa'amalihi, adalah amalnya. Ini kita 2 minggu lagi ketemu, namanya Ramadan, betul. Makanya kemarin kita nisfu Sya'ban, baca Yasinnya berapa kali? Ya, habis dibaca Yasin airnya diminum nggak? Ini pada dibawa pulang aja. Orang mah diminum dulu baru dibawa pulang. Sebab kalau udah dibawa pulang agak keminum. Sebab apa? Ada kopi, jadi lupa sama air. Coba deh yang kemarin, udah diminum belum airnya? Kalau saya mah di masjid, begitu orang nenteng, jangan keluar dulu, minum dulu. Kenapa? Entah kalau sampai rumah lupa, ketemu kopi, ketemu pisang rebus, ketemu sukun rebus, lupa udah. Untuk diri kita itu, kenapa kita baca Yasin 3 kali nisfu Sya'ban? Karena kata Imam Abdullah Ba'lawil Haddad, ada kitab namanya Nasaihud Diniyah, nasihat buat orang yang beragama. Innalisa ini adabun, buat orang yang puasa itu ada pemanasannya. Besok kita terawih, udah megang Quran nih, pulang terawih megang Quran, baca Al-Baqarah, mau
main Quran. Karena nggak ngikut nisfu Sya'ban, karena pemanasannya kurang, begitu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Karena nggak pakai pemanasan. Harus pemanasan. Kita baca 3 kali. Lihat di Martapura, Banjarmasin, itu bacanya 9 kali. Bahkan ada satu kampung di pelosoknya itu 1 minggu full baca Yasin. Kenapa? Kalau begitu ketemu Ramadan, dia udah siap baca Qur'annya. Sedekahnya bukan pas Ramadan. Ada orang nungguin Ramadan, ntar aja. Pas Ramadan pahalanya lipat ganda. Kalau kata Syekh Ba'lawil Haddad, nggak kena. Orang itu bisa dapat di Ramadan kalau Sya'bannya udah begini. Dari mana kita tahu? Dari ajudannya. Siapa? Anas bin Malik. Beliau sampaikan, khadimtun nabiyya asyra sinin, aku jadi ajudan Rasul 10 tahun sampai beliau meninggal. Itu beliau bilangnya apa? Mar'aitu, aku tidak pernah melihat puasanya full, sedekahnya luar biasa. Habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba Rasul pulang. Yang bingung siapa? Abu Bakar. Yang bingung siapa? Umar. Ngapa ya? Kok bisa assalamualaikum dia pulang nyelonong baik? Kagak lama balik lagi. Ditanya sama Umar, memang ada apaan Rasul? Apa kata Rasul? Aku punya 2 dirham, lupa belum disedekahin. Aku sedekahin, sekarang aku tenang, gak punya apa-apa. Itu di bulan Sya'ban. Artinya kalau Sya'bannya kenceng, maka Ramadannya juga tinggal ngeramban. Lah kalau Ramadan baru memulai, kapan nyiramnya, kapan nanemnya, kapan ngerambannya? Maka nyiramnya sekarang, ngerambannya nanti Ramadan. Maka amalnya dari sekarang. Kan sepertiga linafsihi, buat dirinya. Bentuknya apa? Amal. Ruh kita diambil, sepertiga habis. Tinggal apa? Tinggal amal yang bawa kita. Ya. Makanya nanti amal ada 2. Ada amal soleh, ada amal toleh. Kalau kita mati diikutin amal apa bawa amal? Kira-kira nih kita mati kan udah diambil sama Allah tuh, sepertiga habis. Tinggal buat kita nih. Itu kita bawa amal apa diikutin amal? Ya, bawa. Ya. Kalau bawa enak kita. Susu kita bawa. Ngaji kita bawa. Apalagi nisfu Sya'ban kita bawa. Ngomongin orang, jangan ngikut lo, tinggal. Berantem sama tetangga, di sini aja lo, jangan ngikut. Itu kalau bawa enak. Bapak-bapak besok berangkat ya, penutupan pengajian di puncak. Yang dibawa apa? Apa yang dibawa? Duit biar banyak. Kan? Ini dibawa jaket, kaos kaki, sarung tangan. Begitu niat sekuteng celang-celang doang. Duit banyakin bawa. Begitu nggak punya sarung tangan, beli sarung tangan. Apa sih begitu? Itu kalau kita bawa. Tapi kalau kita diikutin, amal jelek, amal bagus juga ngikut. Makanya nanti ditanya kita. Maka kemudian pertanggungjawabannya yang amal bagus jadi saksi buat kita. Amin ya rabbal alamin. Maka separingnya sekarang ada itikaf. Saya dapat jadwal itikaf. Berarti itikafnya dari sekarang. Nih ngaji yang belum niat itikaf, itikaf. Sayang-sayang kalau nggak niat itikaf, nawaitul itikaf.
saya niat iktikaf itu lipat ganda. Janjian nama orang di mana? Ada di Masjid Al-Mujahidin aja. Begitu masuk iktikaf, apalagi sejam 2 jam udah dapat apa aja itu. Puasa, ya kan, dan seterusnya. Yang imam, yang azan, muazin, masuk juga tuh di nasaihul ibad, nasaihul diniyah. Itu yang suka azan, ya begitu Allahu Akbar, dia minum dulu, minum. Yang di rumah lagi nungguin, ini udah azan belum sih? Udah azan belum sih? Coba lihat TPRI udah, mana udah, masjid belum masjid. Nggak taunya dia lagi makan es teler yang azan. Orang mah azan dulu, baru dia minum. Begitu kata nasaihud diniyah, seba'alawil hadda. Kalau kita enggak, kebanyakan minum dulu, udah minum dulu, kasih dah pisang goreng, makan dulu, lama juga itu, ada 2-3 menit. Udah gitu ada yang ngasih lagi, sayang habisin, lu dihabisin dia lupa. Akhirnya azannya telat. Ya. Jadi sekarang, sparringnya dari sekarang, udah tinggal 2 minggu lagi kita ketemu Ramadan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Wasulusun lidud, ya. Yang ketiga ini kita fa'amma wal dudi fajismu, yang dud tadi, yang dimakan tadi oleh ulat dan seterusnya, itu badan kita. Jadi ada ruh, ada amal, ada badan. Ruh diambil Allah, amal nemenin kita, jasad habis dimakan cacing tanah. Makanya Khadijah itu mesen sama Rasul, kalau nanti ketemu lautan, kau tidak bisa melakukan aktivitas kecuali menyeberang menyelamatkan diri, gali kuburnya, rakit tulang-tulangnya. Jadi tinggal tulang kita doang. Fahuwa makulun lidud, jasad ini akan habis dimakan sama cacing tanah. Ya. Dan itu satu. Yang kedua, wal maqalatus sabi'ata wa salasun, hikmah yang ke-37. Apa itu? An Ali karramallahu wajhah, dari Ali karramallahu wajhah. Ini julukan radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Annahu qala, bahwasanya Ali ini berkata, mesen sama kita, salasun yazidna fil hibzi, ada 3 yang memudahkan kita menghafal Quran. Ini pas bener dah mau puasa ya, dari sekarang udah menghafal Quran. Jadi kalau kita mau ngapal, ngapal Quran, ngapal yang catatan kita dari guru, kan kadang-kadang tuh suka pada nyatet tuh beberapa orang, ya kan, ada yang ditandain, diingetin. Nah itu gampang ngapal Quran, gampang ngapal yang kita pengen apal dari guru kita. Itu ada 3 kata Ali, yazninal fil hifzi, dia memudahkan kita nambah hafalan. Di mana fi zihni, dalam otak kita. Ya. Apa diantaranya? Wa huwa ahadut taba'il arba'ah al-baligh wad-dam was-sauda was-safra, ya, as-siwaqu was-saumu wa qiraatul Quran. Ada namanya siwak. Siwak itu kalau yang kita tahu dari ranting pohon, pounan, batang pohon. Tapi sebetulnya kalau dulu macam-macam. Ya. Ada yang dari pelepah, ada yang dari bahkan ini ada dari kulit yang keras. Ya. Kalau sekarang udah pakai siwak itu udah jadi pasta gigi, ya, buat gosok
gosok gigi dan seterusnya. Jadi kata Ali, yang pertama siwak. Siwak itu memudahkan kita menghafal atau menambah hafalan. Kok bisa siwak itu bisa menambahkan hafalan? Fa innal malaikata la tata'azza. Karena sesungguhnya malaikat itu tidak tersakiti. Tapi kalau kita nggak bersiwak, apalagi semalam Isra Mi'raj, makannya jengkol sama pete, ya kan, makan kebuli katanya udah bosen, jadi makannya sambal pete sama jengkol. Itu sampai paginya orang gosok gigi. Itu ma'idal malaikata tata'azza. Malaikat itu kemudian tersakiti. Kenapa? Makruhat, ya. Sesuatu yang tidak dianggap baik, makruhnya. Makan jengkolnya boleh, bagus, ya kan. Tapi kalau kebanyakan lupa, itu yang repot, jengkolan. Yang kedua, bunyi dia. Wassaumu, yang kedua puasa. Ini bahasanya bukan siam, ya, saum. Beda siam sama saum. Kalau siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Perintahnya cuma sekali selama setahun. Jadi setahun sekali, itu namanya siam. Tapi kalau saum, ini saum apa siam nih? Saum, ya. Wassaumu, kalau saum itu kapan aja boleh. Kebayang ya bedanya? Kalau siam setahun sekali berarti Ramadan. Kalau saum kapan aja. Kalau siam itu syarat mutlaknya niat. Niatnya kapan? Habis terawih. Kalau yang sempat terawih. Kalau rasanya mudik nggak sempat terawih, habis buka udah niat, karena niatnya malam. Apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Ada yang Ramadana, ada yang Ramadoni. Kalau ikutin kaidah nahwu, fa innahu yujarru la yudhaf. Yang benar dia kasrah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani, kalau pakai ilmu nahwu. Terus bagaimana yang Ramadana? Lil umum sahha siyamuhu, secara umum juga sah. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani, sah puasanya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, karena umum awam sah juga puasanya. Yang kagak sah puasanya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Maradona lillahi ta'ala. Itu yang agak sah. Maradona kan cebol, boncel. Begitu mau nyundul lawan Inggris agak nyampe, tangannya begini. Itu kejadiannya menit ke-72, babak kedua. Nah, kita baca kan ya. Jadi Ramadona bukan Maradona. Emang ada banyak yang niat Maradona, banyak. Jangan kata itu Bilal, sering banget kita dengar. Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar bin Siddiq. Abu Bakar babanya itu Abu Kuhafah namanya. Yang ketika mau hijrah itu emas yang segede batu itu dititipin sama Abu Kuhafah, tapi dalam bentuk batu.
Dia nanya emas, mana emas kemarin? Kan Abu Bakar mau pergi, tapi dikasih batu, emasnya dibawa. Itu bapaknya namanya Abu Quhafah. Masa Abu Bakar bin Siddiq? Yang benar apa? Abu Bakar Siddiq, bukan bin Siddiq. Kalau Abu Bakar bin Siddiq tukang ojek, anak Haji Siddiq di 245. Ya, si Abu Bakar itu babanya Haji Siddiq. Nah, itu benar, Abu Bakar bin Haji Siddiq, benar. Tapi kalau khulafaur Rasulillah, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang kedua, saum tadi. Terakhir, wa qiraatul Quran. Ya. Membaca Al-Quran. Tuh. Ini gandeng puasa baca Quran, bukan di Ramadan. Di mana? Sekarang. Kayak Anas bin Malik bilang, puasa Ramadan sekarang. Taruh ada puasa kita emang kagak biasa, baca Quran kita mulain. Biar kata dikit-dikit, mudah-mudahan kita nyampe Ramadan sehingga kebiasaan amal kita menghantarkan kepada ruh kita dan banyak hafalan kita dengan ngapain? Siwak, puasa, dan baca Quran. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita kepada Ramadannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat badan kita, amin. Juga enak ibadah kita, amin. Juga banyak duit kita, buat bikin dodol, buat numbuk uli, ya, bikin tape, kembang goyang, ya kan, rengginang, ya kan, bikin sabun, ya kan, bikin kue Cina, ya kan, bikin apa tuh, gatet, ya kan. Pokoknya biar lebaran rasanya beda. Lebaran sekarang kudu beda. Kenapa kudu beda? Udah keluar fatwa MUI nomor 11, keluar fatwa MUI nomor 26, keluar fatwa MUI nomor berapa? 41. Apa bunyinya? Masjid wajib melaksanakan sholat Jumat, wajib. Udah kagak ada lagi Jumatan nggak, kagak. Kemarin hari Kamis ditandatanganin itu, wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, hukum sholat fardu dikembalikan kepada hukum aslinya. Maka sholat fardu laki-laki di masjid, rapet sopnya, itu dikembalikan kepada hukum asalnya. Jadi yang pakai jarak segala macam itu udah dinasah, udah dihapus. Yang terakhir ini yang paling botok, masjid, musola, dan pimpinan majlis taklim agar meramaikan malam-malam taraweh, malam-malam Ramadan dengan melaksanakan salat taraweh, baca Quran, dan mengadakan kajian-kajian serta pengajian-pengajian untuk menghidupkan malam-malam Ramadan agar kita jauh dan selesai corona terakhir habis dah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, taqabbal maqsudana ya Allah, taqabbal maqsudana ya Allah, wa tawil umurana ya Allah, wa sahhi jasana ya Allah, wa khalisna min corona ya Allah, khalisna min delta ya Allah, khalisna min omikron ya Allah, khalisna wa qadal amrat ya rabbal alamin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.